Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam biologi kelas 11 semester 2 tentang sistem pertahanan tubuh atau sistem imun. Nah, kita lihat gambar di samping menunjukkan seorang anak berusia 5 tahun yang mengidap penyakit AIDS. Apa yang Anda ketahui tentang AIDS dan bagaimana hubungannya dengan sistem imun tubuh? Nah, untuk apa sih sistem imun tubuh ini? Fungsi sistem imun tubuh diantaranya mempertahankan tubuh dari patogen invasif, yaitu dapat masuk ke dalam sel inang, melindungi tubuh dari agen lingkungan yang berasal dari tumbuhan, hewan, zat kimia, menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat penyakit atau cedera, mengenali dan menghancurkan sel yang normal. Kemudian yang kedua, bagaimana mekanisme pertahanan tubuh? Ada yang disebut pertahanan non-spesifik alamiah, yaitu merupakan imunitas bawaan sejak lahir, berupa komponen normal tubuh yang selalu ditemukan pada individu sehat dan siap mencegah serta menyingkirkan dengan cepat antigen yang masuk ke dalam tubuh. Pertahanan fisik, kimia, dan mekanisme terhadap agen infeksi itu diantaranya pertama kulit dan utuh, kulit yang sehat dan utuh. Kedua, membran mukosa. Ketiga, cairan tubuh yang mengandung zat kimia antimikroba dan pembilasan oleh air mata dan saliva untuk mempertahankan tubuh. Yang kedua, pertahanan itu dengan cara fagositosis, yaitu merupakan garis pertahanan kedua bagi tubuh melalui proses penelanan dan pencernaan mikroorganisme dan toksin yang berhasil masuk ke dalam tubuh dilakukan oleh neutrofil dan makrofag yang bergerak secara kemotaksis dipengaruhi oleh zat kimia. Jenis makrofag ini ada makrofag jaringan ikat, ada makrofag dan prekursornya monosit. Sistem makrofag yang mononukleus. Nah, ini bagaimana cara fagositosis ini terjadi. Misalnya ada benda asing, partikel asing masuk mendekati tubuh, maka sel ini akan membuat lekungan, kemudian si benda asing ini lama-kelamaan akan di dalam sel, kemudian oleh lisosom dia akan dihancurkan, fagolisosom, dan akan dijadikan benda yang sudah tidak berbahaya lagi dan dikeluarkan dari sel lisosom. Kemudian yang ketiga, cara mempertahankan tubuh itu adalah terjadinya inflamasi atau peradangan. Inflamasi, peradangan adalah reaksi lokal jaringan terhadap infeksi atau cedera yang ditandai dengan kemerahan, panas, pembakaran, nyeri, dan kehilangan fungsi. Tujuan untuk membawa fagosit dan protein plasma ke jaringan yang terinfeksi untuk mengisolasinya, menghancurkan, menginaktifkan agen penyerang, membersihkan debris, serta mempersiapkan penyembuhan dan perbaikan jaringan. Yang keempat, pertahanan tubuh itu dengan zat antimikroba spesifik yang diproduksi oleh tubuh, yaitu yang disebut dengan interferon, yaitu protein antivirus yang berfungsi menghalangi multiplikasi dari virus. Yang kedua, yang disebut komplement, protein plasma yang tidak diaktifkan dan dapat diaktifkan oleh berbagai bahan antigen. Nah, sekarang bagaimana peranan spesifik adaptif, yaitu merupakan sistem kompleks yang memberikan respon imun terhadap antigen yang spesifik, misalnya bakteri, virus, dan toksin yang dianggap asing. Nah, komponen respon imunitas spesifik ini diantaranya ada yang disebut antigen, yaitu zat yang merangsang respon imunitas terutama dalam menghasilkan antibodi. Terdiri dari determinan antigen, epitop, yaitu bagian antigen yang membangkitkan respon imun, dan hapten, yaitu molekul kecil yang jika di sendirian tidak dapat menginduksi produksi antibodi, melainkan harus bergabung dengan carrier dari molekul yang besar.
Antibodi adalah protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap perbedaan antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Merupakan protein plasma yang disebut dengan imunoglobulin atau Ig. Terdiri atas 5 kelas, yaitu IgA melawan mikroorganisme yang banyak terdapat pada zat sekresi seperti keringat, ASI, dan ludah. IgD membantu memicu respon imunitas jumlah sedikit. IgE menyebabkan pelepasan histamin dan mediator kimia lain. IgG jumlah paling banyak sekitar 8%, jumlahnya akan lebih besar setelah perjalanan pertama. IgM antibodi pertama yang tiba di lokasi infeksi menerapkan di pembuluh darah. Nah, ini gambar-gambar dari imunoglobulin tadi. Nah, ini adalah interaksi antibodi dan antigen. Fiksasi komplement yaitu aktivitas sistem komplement plus minus protein serum oleh antibodi. Jika terjadi infeksi, protein utama dalam rangkaian protein komplement diaktifkan, memicu aktivasi protein berikutnya. Hasilnya adalah virus dan sel patogen mengalami lisis. Yang kedua, netralisasi. Terjadi jika antibodi menutup sistem defensi agen sehingga antigen menjadi tidak berdaya. Yang ketiga, aglutinasi, penggumpalan. Jika terjadi antigen berupa materi partikel. Partisipasi pengendapan yaitu peningkatan sistem molekul antigen yang terlarut di dalam cairan tubuh. Ini gambar-gambarnya. Nah, itu yang ketiga, jenis imunitas. Ada imunitas aktif diperoleh akibat kontak langsung dengan toksin atau patogen sehingga mampu memproduksi antibodi sendiri. Imunitas aktif alami jika seorang terkena penyakit, kemudian imunitas memproduksi antibodi limfosit khusus. Imunitas aktif buatan merupakan hasil vaksinasi. Vaksin adalah patogen yang dilemahkan atau toksin yang telah diubah, yang dapat merangsang imunitas namun tidak menyebabkan penyakit. Yang disebut imunitas pasif jika antibodi dari satu individu dipindahkan ke individu lain. Imunitas pasif alami terjadi melalui pemberian ASI dan saat IgG ibu masuk ke plasenta. Imunitas pasif buatan terjadi melalui injeksi antibodi dalam sel yang dihasilkan oleh orang atau hewan yang kebal karena terpapar antigen tertentu. Nah, sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas ada sel B limfosit berfungsi membentuk antibodi untuk melawan antigen sel B. Kemudian ada sel T yaitu sel darah putih yang mampu mengenali dan membedakan jenis antigen patogen spesifik. Saat pengenalan anti T berdiferensiasi menjadi T memori dan T efektor sel T sitotoksik dan sel T penolong dan T presupresor. Yang berikutnya adalah makrofag, yaitu sel fagosit besar dalam jaringan, berasal dari perkembangan sel darah putih, berfungsi menelan antigen, bakteri, dan untuk dihancurkan secara enzimatik. Sel pembunuh alami NK, natural killer, adalah sekumpulan limfosit non-T dan non-B yang bersifat sitotoksik. Nah, itu adalah jenis-jenis dari sel imun. Nah, berikutnya di pertemuan mendatang kita akan membahas tentang mekanisme respon imunitas humoral diperantari oleh antibodi. Demikian uraian ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.